Setiap pagi, Laras menyalakan motornya. Bukan hanya untuk mengantar makanan, tapi untuk menyambung hidup. Suaminya terbaring lumpuh. Anaknya butuh sekolah. Dan dia hanya punya satu pilihan. Bertahan. Di balik senyumnya yang letih, tak ada yang tahu. Malam itu, segelas kopi membawanya ke titik terendah dalam hidupnya. Dia hanya ingin mengantar pesanan, tapi yang dia terima adalah luka, hinaan, dan kekerasan. Tapi dari jalan yang becek dan gelap, sebuah keajaiban muncul dari tempat yang tak disangka. Ini kisah nyata ribuan orang. Tapi hari ini kita dengarkan kisah satu orang saja. Namanya Laras. Dan ini perjuangan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Nindra Story, kami doakan agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita lanjut cerita ini dan tonton hingga akhir ceritanya ya. Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi. Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Sleman, Yogyakarta, terdengar bunyi sendok beradu dengan panci. Bau bawang goreng dan nasi hangat mulai memenuhi dapur sempit berukuran 2 kali 2 meter itu. Laras baru saja selesai mencuci pakaian suaminya, yang sudah 2 tahun ini lumpuh total akibat serangan stroke mendadak. Di sudut ruang tengah, pria itu terbaring lemah di atas kasur tipis. Kaki dan tangannya kaku. Matanya terbuka, namun kosong. Nafasnya berat. Di sisi lain ruangan, seorang anak laki-laki kelas 1 SD duduk menyisir rambutnya sendiri. Seragam sekolahnya sudah kusam. Sepatunya tambal sulam. Tapi dia tetap tersenyum. Seolah dunia baik-baik saja. Nanti pulang sekolah, jangan jajan ya nak. Uang jajannya buat beli obat bapak ya. Ucap Laras sambil menyelipkan Rp2.000 ke saku anaknya. Bocah itu mengangguk pelan. Dia tahu. Dia terlalu cepat mengerti arti pengorbanan dan kesusahan hidup. Inilah pagi-pagi Laras. Tak ada waktu mengeluh. Tak ada ruang untuk menangis. Setelah mengantar anaknya ke sekolah, Laras akan menyalakan aplikasinya. Jaket Shopee Food lusuh disampirkan di bahu. Helmnya sudah penyok di bagian belakang. Tapi motor tua Beat miliknya tetap menyala. Walau dengan suara kasar dan asap tipis dari knalpot. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, Laras akan melaju. Menyusuri gang, jalan tikus, lalu lintas padat kota Jogja. Demi pesanan yang bisa datang kapan saja. Muncul notifikasi Shopee Food. Order masuk. Ayam geprek level 3. 1 porsi. 3,5 km dari lokasi Anda. Laras langsung menyambar ponselnya dan menekan tombol terima pesanan. Disinilah perjuangannya dimulai. Di atas motor butut, di tengah panas matahari, debu jalanan, dan tatapan orang yang tak pernah benar-benar peduli. Di satu rumah mewah, ibu muda itu memberi tips 20.000 sambil berkata, "Semangat ya mbak." Tapi, di rumah lain, Laras hanya menerima tatapan sinis dan bentakan karena telat 2 menit. "Lain kali jangan ngaret. Saya udah lapar dari tadi." Laras hanya menunduk, meminta maaf, padahal ia tahu. Tadi toko makanannya yang lama menyiapkan pesanan. Tapi ia tak punya pilihan. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya
Driver yang bisa dimarahi tanpa balas, disalahkan tanpa penjelasan. Saat hujan turun mendadak, Laras memilih berteduh sebentar di bawah jembatan. Jaketnya basah, tangannya menggigil, tapi pesanannya belum sampai. Ia tahu, jika telat, ratingnya turun, dan itu artinya kemungkinan lebih kecil mendapat order besok. Sore hari, ia sempat mampir ke apotek kecil. Uang hasil tips hari itu ia kumpulkan untuk membeli separuh dosis obat suaminya. Harganya mahal, tapi lebih mahal lagi jika ia menyerah. Malam mulai datang. Lampu-lampu kota menyala satu persatu. Tapi Laras belum berhenti. Ia menunggu satu pesanan lagi sebelum pulang. Satu pesanan terakhir katanya, untuk beli sedikit beras. Tapi ia tak tahu bahwa pesanan terakhir malam itu akan mengubah seluruh hidupnya. Siapa sangka, hanya karena secangkir kopi, hidup seseorang bisa jatuh ke dasar. Tapi, dari dasar itulah, kadang Tuhan memilih untuk memulai keajaiban. Malam menyelimuti langit Sleman dengan gerimis pelan. Di balik helm retaknya, Laras menunduk di atas motor tuanya, memandangi layar ponsel yang tinggal 6% baterainya. Angin malam menusuk, tulangnya ngilu karena belum makan sejak siang. Tapi ia tetap duduk diam. Suara mesin motor lainnya berlalu. Mobil-mobil mewah melintas tanpa menoleh. Laras seolah tak ada, tak penting, tak terlihat. Tapi notifikasi itu berbunyi. Order masuk. Kopi V60, pelayar 4,3 kilometer dari lokasi Anda. Satu pesanan terakhir, pikirnya. Satu saja, agar besok bisa beli obat suaminya. Ia tekan terima pesanan dengan jari gemetar. Dan perjalanan malam itu dimulai. Hujan turun lagi. Tipis, tapi cukup membuat jaketnya basah dan pandangannya buram. Jalanan mulai sepi. Beberapa pertokoan sudah menutup. Ia tiba di coffee shop kecil yang bergaya industrial. Kedai itu masih buka. Seorang barista muda dengan earphone di telinga menyodorkan kopi dalam cup tinggi. "Mas pelayaran ya, Mbak? Hati-hati ya, orangnya rada galak kalau telat." Laras hanya mengangguk, menyimpan kopi itu dengan pelan dan rapi. Lalu motor kembali melaju, membelah gang sempit menuju titik tujuan. Tapi nasib belum selesai mengujinya. Saat hendak berbelok di gang yang sepi dan tanahnya berpasir, brak! Ban motornya tergelincir. Laras dan motornya terjatuh keras. Tubuhnya terpelanting ke aspal. Lututnya menggesek kasar tanah kerikil. Telapak tangannya berdarah. Suaranya tercekak. Ia bangun perlahan. Boks motornya terbuka. Kopi tumpah sebagian. Plastik pembungkus basah. Ia hanya duduk terdiam. Bibirnya bergetar. "Maaf mas, maaf, saya jatuh sedikit," bisiknya lirih seolah sedang berbicara ke masa depan yang belum tiba. Ia menyeka sisa kopi dengan tisu seadanya, mengikat ulang cup itu dengan plastik kresek bekas belanja. Tubuhnya gemetar, tapi ia lanjutkan perjalanan. Rumah konsumen ternyata berada di ujung gang rapi. Rumah itu bukan mewah, tapi minimalis, bersih, dengan cat abu muda dan tanaman pot teratur di depan teras. Pintu dibuka oleh seorang pria usia sekitar akhir 20-an. Tubuhnya biasa saja, wajahnya serius dan tajam. Ia mengenakan kaos putih dan celana pendek. Ekspresinya datar sejak awal. Laras mengangkat gelas kopi dengan dua tangan. Suaranya hampir tak keluar. "Mas, ini kopinya. Maaf,
Tadi saya sempat jatuh sedikit. Pria itu memandang gelas plastik basah itu sekilas, lalu menatap Laras. Matanya langsung berubah dingin. Maksud kamu apa ini? Laras belum sempat menjawab. Pria itu langsung merebut kopi dari tangannya. Memeriksa tutupnya, meraba cairan sisa, lalu menatap Laras dengan jijik. Tumpah, kap rusak. Kamu kira saya nggak bisa nilai ini? Laras mencoba menjelaskan. Tapi pria itu tak memberi ruang bicara. Sengaja ya kamu jatuhin, biar dikasih kasihan. Dasar akal-akalan driver kampung. Suara lelaki itu meninggi. 2 orang muncul dari dalam rumah. Seorang pria parubaya dan seorang pria dewasa yang mungkin kakaknya. Ketiganya kini menatap Laras seperti musuh. Orang kayak gini ya mas, sok kerja tapi nggak tanggung jawab. Pura-pura jatuh biar dikasih duit lebih. Modus zaman sekarang tuh. Laras menunduk, memeluk perutnya yang perih, dan berusaha menjelaskan, saya nggak minta lebih mas, saya cuma plak. Tamparan keras mendarat di pipinya. Laras terdorong, ponselnya jatuh ke lantai teras. Kamu ini ngerusak barang orang, berani ngibul depan saya. Laras mematung. Air matanya mulai tumpah. Tapi tak berhenti di situ. Lelaki tua itu mendekat dan mendorong bahunya kasar. Kalau miskin, jangan kerja beginian. Ngemis aja sekalian di pinggir jalan. Pria satunya lagi mencebir sambil memotret Laras dari atas ke bawah. Nih orang, driver murahan, niat kerja apa ngamen? Bajunya jorok, mulutnya bohong. Tamparan kedua datang. Disusul satu tendangan ke pahanya. Laras jatuh terduduk. Tangisnya pecah, tapi tak ada yang menghentikan. Malam itu, bukan hanya tubuhnya yang luka, tapi harga dirinya dikoyak-koyak tanpa ampun. Ia memandang sekeliling. Ada beberapa tetangga yang melihat dari balik tirai. Tapi tak ada yang keluar. Tak ada yang bicara. Semua hanya menonton, seperti menyaksikan adegan sinetron murahan. Laras meringkuk di teras dingin itu. Sambil bergetar, ia memungut ponselnya yang retak. Tangan dan lututnya berdarah. Tapi lebih parah luka di hatinya. Apa salah saya, Gusti? Saya cuma mau hidup. Malam itu, langit tak menjawab. Dan dunia tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Malam belum berganti. Tapi buat Laras, waktu seakan berhenti di tempat yang salah. Ia masih terduduk di teras rumah konsumen itu. Lututnya luka, tangannya gemetar, dan pipinya perih karena tamparan. Hujan mulai deras, dan tubuhnya menggigil. Tapi tak ada yang peduli. Lelaki muda berwajah serius itu, yang tadi melempar kopinya, kini berdiri sambil menghisap rokok. Memandang Laras dari atas. Seolah yang duduk di hadapannya bukan manusia, tapi sampah jalanan yang mengotori rumahnya. Kamu pikir saya percaya dengan drama jatuh segala? Tampangmu itu loh, kayak maling. Kakaknya ikut menimpali. Tampang capek-capean gitu pasti minta dikasihani. Mana tahu kamu sengaja numpain kopi biar dapat refund. Laras menunduk. Ia tak bisa bicara. Setiap kata hanya membuat mereka tambah marah. Udah jelek, kerjaan gak becus, ngerusak barang orang lagi. Ngapain hidup kalau cuma nyusahin orang lain? Pria parubaya yang tadi keluar, ayah mereka, kini berdiri lebih dekat. Ia menunjuk wajah Laras, menempelkan jarinya dengan kasar ke jidatnya. Saya bilang ya, kalau kamu lagi bohong, saya laporin kamu ke aplikasi. Biar kamu disuspend. Biar gak bisa kerja lagi, biar anakmu kelaparan, biar suamimu mati. Kata terakhir itu menghantam jantung Laras seperti palu. Ia menggigit bibir bawahnya menahan tangis agar tak keluar.
tapi air mata tetap jatuh. Dunia seperti membenarkan kata-kata itu. Malam, hujan, tubuh yang memar, dan suara penghakiman dari orang yang tak tahu apapun tentang hidupnya. Kalian gak tahu. Kalian gak tahu. Bisik Laras pelan. Tapi kata itu tenggelam dalam suara tawa sinis mereka. Lalu si kakak menyentakkan ponsel Laras dari tangan kirinya. Mana aplikasinya? Saya lapor sekarang. Saya kasih bintang 1, biar kamu nangis sebulan. Laras bangkit pelan, ingin merebut ponselnya kembali. Tapi si kakak malah melemparkannya ke halaman. HP itu menghantam lantai dan retak di sudut layarnya. Laras menjerit kecil. Itu satu-satunya alat untuk mencari uang. Tapi jeritannya bukan marah. Itu suara putus asa. Lelaki muda yang dari tadi diam, kini berkata dengan suara rendah tapi menghina. Dengar ya, kalau kamu ngelaporin balik, saya bisa bilang kamu nyolong. Siapa yang bakal percaya sama driver kayak kamu? Hidup kamu itu di bawah, kita di atas. Jangan bermimpi dilihat sama orang. Kata-kata itu seperti tombak, menusuk pelan tapi dalam. Tapi malam itu, akhirnya ada suara dari luar pagar. Permisi. Semua menoleh. Dari ujung gang, terlihat seorang pria tua dengan peci, mengenakan jas hujan tipis dan membawa senter kecil. Ketua RT, Pak Giman. Ia berjalan pelan ke arah rumah itu. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala. Saya dengar suara dari tadi. Saya lihat juga dari balik pagar. Maaf, saya rekam. Saya juga sudah live ke grup RT, katanya singkat. Ketiga lelaki itu mulai gelisah. Mereka saling pandang. Laras menatap lelaki tua itu dengan mata penuh air. Baru kali ini malam yang gelap memberinya cahaya. Pak, saya cuma mau kerja, Pak. Saya nggak bohong. Pak Giman mengangguk. Saya tahu, Bu. Saya lihat semuanya. Sekarang, ikut saya ya. Ia menuntun Laras pelan, melewati hujan dan tatapan orang-orang. Tapi langkahnya tegas. Seolah ia baru saja mengangkat seseorang dari jurang paling dalam. Di ujung jalan, beberapa driver lain mulai berdatangan. 1, 2, 3. Mereka membaca grup. Mereka tahu siapa yang dianiaya. Dan malam itu, kabar tentang seorang driver perempuan yang dipukuli konsumen menyebar seperti angin. Tapi Laras belum tahu itu. Yang ia tahu, malam ini dia masih hidup. Masih bisa berjalan, masih bisa pulang. Pagi itu, langit di atas Godean, Sleman, tampak tenang. Tapi di bawahnya, jalanan kampung yang biasanya sepi mendadak riuh. Dipenuhi suara knalpot motor, klakson bersahutan, dan sorakan massa yang marah. Bukan suara tawuran, bukan konvoi euforia. Ini suara ledakan hati yang terinjak. Ratusan driver ojek online, kurir, hingga ojol pangkalan dari berbagai wilayah Jogja berbondong-bondong menuju sebuah rumah sederhana bercat hijau pudar, lantai 2, tanpa pagar. Rumah itu menjadi titik ledakan sebuah kemarahan besar. Bukan karena kaya, tapi karena di rumah itulah semalam seorang ibu, seorang driver pengantar makanan dipukuli, dihina, dan diusir seperti binatang. Namanya Laras. Ia bukan selebriti. Ia bukan pejabat. Tapi hari ini ia jadi alasan ratusan orang memenuhi gang sempit di Godean dengan wajah merah dan dada yang membara. Laras saudara kami, jangan injak martabat driver.
Hukum pelakunya, sekarang juga. Suara klakson meledak serempak. Helm diangkat tinggi ke udara. Spanduk terbentang di atas motor-motor yang berjejer memanjang lebih dari 500 meter. Udara yang biasanya hangat, kini panas oleh emosi. Di dalam rumah itu, 3 laki-laki mulai panik. Mas pelayaran, kakaknya, dan ayahnya. Semalam mereka merasa menang. Sekarang mereka tidak bisa keluar rumah. Itu semua karena video itu. Kenapa bisa viral? Hubungi polisi, cepat. Tapi semuanya terlambat. Video itu tersebar di seluruh media sosial. Wajah mereka terekam, suara makian mereka didengar jutaan orang. Ini rumahnya, ini pelakunya, malukan kota Jogja. Polisi datang. 4 mobil patroli dan 1 truk brimob masuk ke gang sempit itu. Tapi massa tak bubar. Mereka tidak anarkis, tapi mereka marah, sangat marah. Salah satu driver berdiri di atas motor, mengangkat megafon. Saat satu driver dipukul, kami semua merasakannya. Ini bukan tentang Laras saja, ini tentang kita semua. Warga sekitar keluar rumah. Sebagian takut, sebagian ikut berteriak. Godean gempar. Media mulai berdatangan. Jogja TV, Tribun Jogja, Detik, bahkan kamera dari Jakarta sudah mengarah ke gang itu. Drone terbang di atas kerumunan, merekam pemandangan yang tak biasa. Lautan jaket orange, hijau dan biru. Laras, di sisi lain kota tak tahu semua ini terjadi. Ia masih duduk lemas di dalam kontrakan sempit, memeluk anaknya yang ketakutan. Suaminya yang terbaring stroke hanya bisa menatap dengan mata berkaca. Ponsel Laras rusak, tapi suara-suara di luar kontrakan mulai terdengar. Warga membicarakannya. Tetangga menunjuk layar ponsel sambil menyebut namanya. Itu Ibu Laras toh? Ibu ojol yang dihina. Sekarang semua orang bela dia. Seseorang mengetuk pintu. Ketua RT datang, wajahnya lelah tapi tegas. Ia menunjukkan HP-nya pada Laras. Bu Laras, Ibu sekarang didukung semua orang. Ratusan driver berkumpul di Godean. Pelakunya sudah diciduk polisi. Laras terdiam. Air matanya tumpah. Tapi bukan karena takut. Kali ini karena haru. Karena merasa ada yang berdiri bersamanya. Di layar HP retak itu, ia melihat wajah-wajah tak dikenal membelanya. Komentar dari orang-orang di luar kota, luar provinsi, bahkan luar negeri. Aku gak kuat nonton videonya. Laras, kamu kuat ya, kami semua bersamamu. Kami doakan semoga Allah balas semua luka ini. Ketika sore datang, Mas pelayaran dan keluarganya akhirnya digiring keluar rumah oleh polisi. Kamera mengarah tajam ke wajah mereka. Massa mengepung dengan sorakan. Namun tetap menjaga jarak. Tak ada lemparan, tak ada kekerasan. Tapi tatapan massa cukup membuat siapapun kehilangan harga diri. Tangkap! Hukum! Laras bukan sendiri. Hari itu sejarah kecil ditulis. Bukan karena pelaku dihukum, tapi karena satu perempuan kecil bisa membangkitkan suara dari ribuan yang selama ini dibungkam. Langit Godean sore itu merah membara, dan dari udara terlihat jalanan kecil yang dipenuhi jaket-jaket warna-warni, simbol rakyat kecil yang tak ingin diinjak lagi. Langit masih sama. Panas Jogja tetap membakar kulit. Tapi sejak hari itu, hidup Laras mulai berubah. Bukan tiba-tiba menjadi indah, tapi untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan sesuatu yang hampir dilupakannya. Harapan.
Pagi itu, ia terbangun bukan karena alarm, tapi karena dering ponsel yang terus-menerus bergetar. Ponsel tua itu sudah retak, tapi masih bisa menyala. Suara notifikasi masuk seperti hujan deras yang tak berhenti. Laras membuka satu persatu pesan. Bu Laras, saya ibu rumah tangga di Solo. Saya transfer 100.000 ya. Semoga cukup untuk beli lauk dan susu anak. Saya pensiunan guru. Gaji saya pas-pasan, tapi saya ingin ikut bantu. Ini 50.000. Semoga berkah. Saya pengusaha batik. Saya transfer 50 juta. Bukan karena kasihan, tapi karena saya ingin menyembuhkan luka keadilan yang rusak. Air mata Laras tak bisa dibendung lagi. Tangannya gemetar, memeluk ponsel itu erat-erat seperti memeluk secercah kehidupan. Di meja kecil kontrakannya, ia meletakkan sebuah buku tulis. Ia menulis dengan rapi. Uang masuk, donasi. Ia tulis satu persatu nama pengirim, jumlahnya, dan doanya. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena ingin menghargai setiap rupiah yang datang dengan niat tulus. Media mulai berdatangan. Beberapa wartawan datang sopan, ingin wawancara. Beberapa datang seenaknya, mencoba mengorek luka. Bu Laras, bagaimana rasanya viral? Apa betul suami ibu benar-benar stroke? Bisa tunjukkan bukti transfer yang ibu terima? Laras hanya menjawab pelan. Saya bukan artis. Saya hanya ibu-ibu yang kemarin dipukul waktu nganter kopi. Di luar sana, donasi terus mengalir. Tak hanya dari masyarakat biasa. Seorang pemilik restoran terkenal di Jakarta mengunggah kisah Laras dan menulis, "Kami akan beri jaminan makan gratis seumur hidup untuk Ibu Laras dan keluarga bila berkunjung ke Jakarta." Beberapa brand ojek online mengirim sembako, bantuan tunai, dan santunan. Bahkan satu brand besar mengirimkan motor baru, lengkap dengan jaket dan helm baru, bertuliskan, "Untuk Ibu Laras. Terima kasih sudah menginspirasi kami." Tapi Laras tak buru-buru menggunakan uang itu. Ia tetap berjualan kecil di sela waktu, tetap memasak sendiri untuk anak dan suaminya. Ia tahu semua ini bisa hilang kapan saja. Ia tahu dunia bisa membalikan cinta menjadi hinaan hanya dalam satu hari. Ia hanya ingin satu hal, kesempatan hidup yang layak. Suaminya mulai pulih perlahan. Obat bisa dibeli dengan rutin. Fisioterapi dijalani di klinik kecil dekat kontrakan. Dan suatu pagi, suaminya mencoba berdiri, memegang dinding. Laras melihatnya dengan mata berkaca-kaca. "Pelan-pelan ya Pak, kita mulai dari sini." Anaknya Nisa kini bisa sekolah dengan tenang. Ia punya sepatu baru, buku baru, dan wajahnya tak lagi murung. Tetapi tidak semua orang senang melihat Laras bahagia. Di media sosial, beberapa akun mulai menyindir. "Wah, enak banget ya jadi korban, dapat duit banyak. Pura-pura menderita, sekarang jadi artis baru. Orang-orang baik sekarang dimanfaatkan sama korban palsu." Laras tak membalas, tak menjelaskan. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Kalau bukan karena Gusti, saya masih di jalanan malam-malam. Kalau bukan karena orang-orang baik itu, mungkin saya sudah nyerah." Di akhir pekan, seorang wanita muda datang ke kontrakan, berpakaian rapi, membawa koper kecil. "Saya dari Yayasan Donasi. Ibu Laras, kami ingin bantu Ibu buka usaha kecil, warung kopi,
atau kios makanan agar ibu tak perlu keliling bawa motor lagi. Laras menatap koper itu, lalu menatap suaminya dan anaknya. Apa saya pantas dapat semua ini? Wanita itu menyelem tenang. Ibu sudah membayar semua ini dengan air mata dan darah. Sekarang saatnya ibu hidup lebih tenang. Sore itu Laras duduk di depan kontrakan, memandangi langit senja. Ia masih memegang ponsel tua itu. Masih membalas pesan satu persatu dengan kata yang selalu ia tulis di akhir. Terima kasih. Doakan saya jadi orang yang tidak lupa dari mana saya berasal. Hari-hari mulai berjalan dengan ritme yang baru untuk Laras. Sudah 2 minggu sejak namanya viral. 2 minggu sejak ratusan driver menggeruduk rumah itu di Godean. 2 minggu sejak bantuan demi bantuan datang mengetuk pintu kontrakan sederhananya. Namun tak ada euforia dalam hati Laras. Tak ada pesta, tak ada selebrasi. Yang ada hanyalah rasa syukur yang sunyi. Dan satu janji dalam diam, bahwa dia tak akan menyia-nyiakan satu pun tangan yang telah terulur padanya. Pagi itu, seperti biasa, Laras bangun lebih awal dari matahari. Ia merapikan tempat tidur suaminya, menyiapkan air hangat, lalu duduk di lantai memijat perlahan kaki suaminya yang masih kaku. Wajah suaminya kini lebih segar. Tubuhnya sudah bisa digerakkan, meski perlahan. Ia mulai belajar berdiri sendiri, meski masih harus berpegangan di dinding. Pak, pelan-pelan saja ya, kita nggak kejar-kejaran dengan siapapun. Suaminya menoleh pelan, tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah lama, Laras melihat mata suaminya berbinar. Di meja kecil dekat dapur, Laras membuka catatannya. Lembar demi lembar ia isi dengan rencana. Bukan tentang pakaian baru, bukan tentang liburan, tapi tentang usaha kecil, warung makan rumahan yang bisa ia jalankan dari depan kontrakan. Ia tak ingin lagi mengandalkan donasi. Ia ingin berdiri dengan tenaganya sendiri. Beberapa hari sebelumnya, Yayasan Sosial telah membantu membeli etalase kecil dan peralatan memasak. Spanduk sederhana bertuliskan, "Warung makan Laras, masakan ibu, harga keluarga." Sudah terpampang di depan kontrakan. Masih sepi, tapi Laras tak tergesa. Orang kalau mau makan pasti datang. Yang penting saya jujur, saya masak dari hati, ucapnya pada diri sendiri. Namun cobaan belum berhenti. Pagi itu Laras membuka media sosial karena seorang tetangga mengirim tautan. Sebuah akun gosip memuat foto Laras dan menulis, "Dulu nangis dipukul, sekarang senyum dapat donasi. Siapa sangka jadi korban bisa bawa berkah sebesar ini." Komentar-komentar mulai lagi menyayat hati. Enak banget ya hidupnya sekarang. Kalau semua korban jadi viral, semua orang bisa minta belas kasihan. Main drama di jalan, dapat motor dan warung. Laras menatap layar itu lama. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya menutup ponsel perlahan, lalu menatap panci yang mulai mengeluarkan aroma bawang goreng. Biarlah, mereka nggak lihat waktu saya jatuh. Tapi Gusti tahu siapa yang saya perjuangkan. Hari demi hari, warung kecilnya mulai ramai. Beberapa driver yang dulu ikut aksi datang sekadar menyapa atau membeli satu bungkus nasi. "Bu Laras, saya cuma mau bilang makasih ya. Gara-gara ibu, sekarang kami punya suara." Beberapa orang dari luar kota datang hanya untuk membeli dan melihat langsung. "Saya lihat ibu di YouTube. Saya pengen makan masakan ibu." Mereka makan sambil menahan tangis. Bukan karena rasa pedas, tapi karena rasa hormat. Suatu sore, saat Laras sedang duduk merapikan beras, datanglah seorang anak muda berpakaian rapi, membawa kamera kecil dan buku catatan. "Bu Laras,
Saya mahasiswa jurnalistik. Saya ingin wawancara ibu untuk tugas akhir saya. Tema saya, perempuan kuat di tengah zaman. Laras mengatap pemuda itu, lalu tersenyum pelan. Kalau kamu mau nulis tentang kekuatan, jangan tulis saya. Tulis semua perempuan yang tetap hidup walau dipatahkan dunia. Malamnya, Laras duduk bersama suaminya dan Nisa di ruang sempit mereka. Mereka makan bersama, nasi hangat, tempe goreng, dan sayur bening. "Bu, nanti kalau warungnya rame, Nisa bisa ikut bantu ya?" kata putrinya sambil tersenyum. Laras menoleh, membelai rambut anaknya. "Kamu sekolah yang rajin, Nak. Ibu kerja biar kamu gak perlu ngalamin hidup kayak ibu dulu." Dan di tengah malam yang sunyi, Laras menulis satu kalimat di buku catatannya. "Aku tidak akan menangis lagi karena dihina. Aku hanya akan menangis kalau aku berhenti berjuang." Hari itu, langit Yogyakarta cerah. Langit yang dulu menyaksikan jatuhnya Laras, kini menjadi saksi bangkitnya seorang ibu dari puing-puing kehidupan yang pernah hancur. Sudah 3 bulan sejak malam kelam di Godean itu. 3 bulan sejak dunia mengenal nama Laras, bukan sebagai driver pengantar makanan, tapi sebagai simbol kekuatan seorang perempuan kecil yang menolak dikalahkan oleh nasib. Pagi ini, warung makan Laras lebih ramai dari biasanya. Bukan karena diskon, bukan karena viral lagi, tapi karena rasa masakan ibu Laras memang sesederhana dan setulus itu. Nasi hangat, sambal goreng tempe, tahu bacem, dan sayur lodeh. Bukan makanan restoran mahal, tapi tiap suapannya seperti bercerita tentang peluh dan air mata yang kini telah berubah menjadi cita rasa perjuangan. Suaminya duduk di dekat pintu, kini sudah bisa berjalan pelan tanpa tongkat. Nisa pulang sekolah dengan ransel kecil dan wajah cerah. "Bu, tadi aku ditanya guru, cita-citamu mau jadi apa?" "Terus, kamu jawab apa, Nak?" "Aku jawab, aku mau jadi seperti ibu, perempuan yang gak pernah nyerah." Laras tertawa kecil. Wajahnya memerah. Air matanya menetes, tapi bukan karena luka, tapi karena doa-doa yang akhirnya dijawab oleh Tuhan. Hari-hari Laras kini tak lagi diburu waktu. Ia tak perlu lagi mengantar makanan malam-malam, menahan kantuk, lapar, atau hinaan. Kini ia punya ruang untuk bernafas, punya waktu untuk menikmati pagi, punya senyum yang tumbuh dari hati, bukan dari keterpaksaan. Namun ia tak pernah lupa. Ia masih menyimpan jaket oranye yang dulu dikenakannya saat jatuh dari motor. Masih menyimpan helm retak dan celana panjang dengan noda darah di lutut. Ia simpan semuanya di lemari kecil, bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai pengingat bahwa semua yang ia miliki hari ini dibangun dari derita yang tidak sia-sia. Suatu hari, Laras diundang ke sebuah acara. Di auditorium kecil, penuh mahasiswa, aktivis, dan pengusaha muda. Ia berdiri di depan panggung sederhana, mikrofon dipegang dengan gugup. "Saya bukan siapa-siapa," katanya pelan. "Saya cuma ibu rumah tangga, pernah jadi driver, pernah dipukul, dihina, diludahi. Tapi saya juga pernah dipeluk ribuan orang yang tidak saya kenal, yang menganggap saya saudara." Seluruh ruangan hening. Beberapa menangis diam-diam. Dunia bisa begitu kejam pada orang kecil. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang bersabar. Setelah acara, seorang anak muda menghampirinya. "Bu Laras, saya juga driver dan saya hampir berhenti kerja karena capek dihina. Tapi setelah lihat ibu, saya mau terus jalan." Laras tersenyum. Ia pegang bahu pemuda itu. "Capek itu manusiawi, tapi menyerah jangan dulu. Karena mungkin sebentar lagi hidupmu berubah."
Waktu terus berjalan. Viral itu akhirnya meredup. Sorotan kamera pergi. Berita tentang Laras tak lagi muncul di beranda. Tapi hidupnya justru semakin tenang. Karena ia tak butuh tepuk tangan untuk bertahan. Ia hanya butuh keluarga yang utuh, usaha yang jujur, dan hati yang bersyukur. Di malam yang sepi, Laras duduk di serambi depan, memandang langit, menyesap teh hangat. Di pangkuannya, Nisa tertidur. Suaminya di dalam membaca Al-Quran dengan suara pelan. Dan Laras hanya tersenyum, lalu berbisik ke dalam hati. Terima kasih Gusti, Engkau izinkan aku jatuh agar aku tahu rasanya bangkit. Engkau biarkan aku terluka agar aku tahu arti sembuh. Dan Engkau biarkan aku sendiri agar aku tahu betapa berharganya dicintai. Kisah ini bukan tentang jadi terkenal, bukan tentang donasi, bukan tentang balas dendam. Ini kisah tentang seorang ibu yang tetap memilih berdiri meski dunia ingin menjatuhkannya.